Kalau rumah saya laku, Ustaz, lunas. Kalau aset terjual, lunas. Dia menggantungkan solusi bukan kepada Allah, tapi kepada barang. Boleh atau tidak? Betapa banyak orang yang menggantungkan solusinya kepada ruko, 10 tahun rukonya tidak terjual. Betapa banyak orang yang menggantungkan solusinya kepada rumah, 10 tahun rumahnya jangankan ditawar, dilihat orang juga enggak. Sampai rumahnya rusak, gak laku. Saya ada cerita Bapak Ibu sekalian. Sebelum Covid, ada seseorang, sahabat kita juga, punya rumah di daerah Pulau Mas, Jakarta Timur. Dia buka harga 21 miliar. Ditawar 18 miliar, gak dikasih. Kekeh maunya 21 miliar, rumahnya besar. Saya nyampe ke rumahnya, saya lihat rumahnya luas, pinggir jalan. Minta 21 miliar, ditawar 18, gak mau. Qadarullah, Covid. Turun harganya jadi 12 miliar. 12 miliar. Ditawar 8 miliar. Deal, pembelinya mundur. Sudah rugi berapa miliar? Ini bukti bahwa aset bukan solusi. Solusi itu datangnya dari siapa? Bapak punya aset, gak punya aset, kalau Allah bilang lunas, lunas. Bapak punya ruko, gak punya ruko, kalau selesai, selesai. Bapak punya aset, mengandalkan aset, Allah bilang gak selesai, tidak akan selesai, Pak. Bahkan salah satu ahli warisnya sampai meninggal, warisannya belum bisa dibagikan. Ini bukti bahwa aset tidak menjamin solusi. Kenapa? Aset bukan milik kita. Bahkan kita, diri kita, nyawa kita, bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah. Tidak riba, tidak bisa kaya. Tidak seperti itu. Yang riba, yang bangkrut, usahanya gulung tikar banyak, Pak. Karena jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa orang itu bisa bangkrut? Mengkhianati kerja sama. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ana thalithu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Aku adalah pihak ketiga, kata Allah. Kalau ada orang kerjasama, dua orang, pihak pertama, pihak kedua, kata Allah, aku pihak ketiga. Ada Allah di situ. Selama kedua orang ini amanah. Kalau ada yang berkhianat, kata Allah, aku keluar. Bapak kerjasama dengan mitranya. Pihak ketiganya adalah Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Ada masalah, kata Pak Erick, kalau begitu saya mundur. Berpengaruh nggak terhadap kerjasamanya? Pengaruh. Nggak ada yang backup, Pak. Bapak punya proyek di kementerian. Yang backup adalah Menteri Tenaga Kerja. Ada masalah, kata Pak Menteri, saya mundur. Pengaruh nggak? Pengaruh. Sekarang Bapak punya proyek, backupnya Allah, backingannya Allah. Punya masalah sama manusia, siapa yang menang, Pak? Manusia atau Allah? Yang akan timbul masalah besar kalau Allahnya keluar. Kata Allah, saya gak ikutan ya, udah urus aja. Hidup kamu, hidup kamu. Kamu mau nyungsep, mau makan riba, makan yang haram, mau bercerai, urusan kamu sendiri. Bermasalah atau tidak? Masalah besar kalau Allah tidak ikut tangan dalam permasalahan kita.